at-taubah minal ma'asi. Tergesa-gesa taubat ketika kita sudah terlanjur maksiat. Bapak Ibu, kula jenengan menungso. Nek wong Jawa darani menungso niku menus-menus kakean dosa. Menungso niku sak polah-polah nglakoni dosa. Kita karena tidak dimaksum oleh Allah, bagaimana seorang ulama sekalipun, seorang yang terkenal soleh sekalipun pasti ada dosa, Pak. Contoh, plek, naik mobil, naik sepeda motor, tiba-tiba ada orang cantik dari depan, seret, apa ra didelok ki nabrak, Pak. Didelok kadang-kadang pengin ngetut ning ngene, Pak. Sing guyu terbiasa ketok sampean ya. Kalau pertama, Pak, itu enggak dosa. Jadi ada orang cantik, plek sama Allah diperlihatkan sama kita, plek enggak dosa, tapi tetap pandangan ke sana, enggak dosa, Pak. Itu bonus. Tapi kalau plek set terus kita, wah itu dosa, baru dosa, Pak. Melihat yang kedua itu namanya dosa. Setiap orang pasti melakukan dosa. Setiap orang pasti melakukan maksiat, tapi sebaik-baik orang mukmin adalah orang yang segera beristighfar, yang segera bertobat. Sampai Kanjeng Nabi dawuh wa'adbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau kita melakukan keburukan, satu segera kerjakan kebaikan. Insya Allah satu kebaikan menutup satu keburukan. Allahumma amin. Kita bisa tidak lepas dari dosa, sulit. Tapi kalau kita melakukan maksiat 100 kali, maka beristighfarlah dan bertobatlah 200 kali. Kenapa? Itu tanda orang beriman, Pak. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tay'asu mir rauhillah innahu la ya'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Setan itu kalau menggoda manusia, itu dia bagaimana caranya manusia itu tidak merasa diampuni, sehingga manusia ini berputus asa. Alah dosaku wis akeh menisan, neraka ya wis menisan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni sama Allah kecuali dosa syirik. Semua dosa diampuni, hanya dosa syirik yang tidak diampuni. Dan insya Allah ketika kita sudah berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita sudah sangat terhindar dari kesyirikan. Allahumma amin. At-taubah minal ma'asi. Hasan Basri pernah menceritakan, ada seorang pelacur, Pak, mahal. Kalau di dalam kitab Durratun Nasihin 10 dinar. Kalau di dalam kitab Irsyadul Ibad itu beda 100 dinar. Tapi nggak apa-apa, perbedaannya hanya dinarnya saja. Ada pelacur orangnya cantik, harganya mahal. Kita hitunglah 10 dinar. 1 dinar itu 4 gram. Kalau kita baca kitab, ada kata-kata dinar itu setiap 1 dinar itu 4 gram emas. Berarti kalau 851 gram 1 dinar itu 3.400.000. 3.400.000 kali 10 berarti berapa? 34 juta. Oh, no pelacur harganya 34 juta. Iku cara kene wis ayu apa urung iku? Wah, cantik, Pak. Pelacur ini rame, Pak. Rame, pelanggannya banyak. Ada seorang abid, orang yang ahli ibadah, setiap jadi antara rumah pesantrennya dengan masjid itu melewati tempat pelacur ini. Jadi kalau mau sholat di rahib, mau sholat di tempat ibadah itu melewati, Pak. Duh ayune cah 10 dinar, tapi akhirnya abid ahli ibadah niki dia semangat untuk bekerja. Yang asalnya sebagian waktunya terus untuk belajar, karena tertarik dengan pelacur ini kerja, Pak. Sampai beberapa waktu, beberapa tahun dapatlah 34 juta. Menuju ke rumah pelacur itu, niki mbok duite. Oh nggih Mas, monggo mlebet di kamar, Pak, di kamar. Bareng di kamar karena memang dia ahli ibadah, tapi dia diliputi oleh syahwat. Pelacur ini masuk, Pak. Namanya pelacur masuk ini berarti orang nggak pakai jilbab, Pak. Cara pelacur yang dipakai apa? Ya wis pokoke ngono kuwi, Pak. Bareng ngoten niku ahli ibadah, Pak, melihat aurat wanita nangis. Ada getaran di dalam hatinya sehingga rohnya, jiwanya meronta. Roh yang setiap hari berzikir kepada Allah, akal yang setiap hari ngaji, taklim,
tiba-tiba bermaksiat, ruh ini menjerit, akalnya berontak, sehingga dia Masya Allah pingsan Pak. Pingsannya itu, ya Allah apa yang aku lakukan, hampir aku melakukan zina, ya Allah, ngoten Pak. Langsung pingsan. Setelah pingsan dia bangun, tahu orang sembeluh, pingsan lagi Pak. Setelah bangun berlari dia, berlari, ditangkap sama pelacurnya. Kenapa kamu lari? Lihatlah aku. Enggak. Uangmu, uang saya sudah tak lepaskan. Yang penting aku. Kenapa? Ya Allah, saya akan melakukan zina, saya akan melakukan, ya Allah, saya akan lari Pak. Barokah abid, ahli ibadah di pelacuran, menyebabkan pelacur ini dapat hidayah. Kalau dia sekali saja sudah seperti itu penyesalannya, saya berpuluh-puluh, beratus-ratus kali nggak ada penyesalan. Nangis Pak pelacur ini. Akhirnya pelacur ini bertaubat. Semua harta haramnya dibagikan kepada orang lain. Apakah boleh harta pelacur dibagikan kepada orang lain, padahal itu harta yang jelas-jelas haram? Kita ngaji usul fikih Pak. Kalau kita baca hadis sesuatu yang haram kembalinya kepada haram, uangnya dibakar saja, itu nggak pernah ngaji usul fikih. Di dalam usul fikih, yugtafaru ma qad salaf. Apa yang sudah terlanjur itu ditoleransi. Apa yang belum dilakukan diistidad, dikuatkan. Kalau kita menghukumi seseorang yang belum melakukan harus kuat. Bagaimana hukumnya melacurkan diri? Haram, dosa besar. Itu kalau belum melakukan. Kalau sudah terjadi melakukan dan bertobat, bagaimana uangnya ini? Yugtafaru ma qad salaf. Sesuatu yang sudah terlewati diampuni dalam usul fikih. Dibagikan kepada masyarakat umum. Boleh diterima? Boleh, karena orangnya sudah bertobat. Kecuali orangnya ini belum bertobat. Dia sudah bertobat Pak. Dan dia bernazar, aku akan menjadikan abid itu sebagai suamiku. Dicari kemana-mana Pak, melewati kota, melewati negara, melewati daerah, sampai berpuluh-puluh mil, ratusan mil dilewati, hanya mencari abid ini. Nggak ketemu, bareng ketemu, oh ya ada ciri-cirinya di sana, ketemu Pak. Pelacur yang sudah bertobat ini digendong, kalau dulu namanya sekedup. Sekedup itu uang papat, orang empat mikul, itu namanya apa? Sekedup. Nah, pelacur ini mencari abid, abid ini di sawah Pak. Abid, abid, ada orang mencarimu, orangnya cantik, kaya, dermawan. Abid ini saya merasa nggak punya kenalan ketika di pesantren. Siapa ini cari saya? Wareng ketemu, sekedupnya dibuka, plek, pingsan Pak Abid ini Pak. Ya Allah, ini orang datang ke sini mau apa? Pingsan lagi, kebacot mati Pak. Saking semedute jantungnya mati Pak. Setelah mati apa yang terjadi? Kalau memang saya tidak bisa menikahi Abid ini, adakah dia punya saudara? Ada, dia punya kakak yang belum menikah. Bagaimana keadaannya? Dia orang soleh dan ahli ibadah juga, cuma fakir, miskin. Nggak apa-apa, aku akan menikah dengannya. Menikah Pak, dari keturunan ininya lahirlah banyak orang-orang soleh. Kalau kita pernah menjadi pelacur, bertobat, insya Allah Allah mengampuninya. Lebih baik mantan pelacur daripada orang yang sok sombong, yang sok suci, sehingga menganggap selain dia itu lebih buruk. Makanya tolong, terakhir kami sampaikan, kalau ngaji itu ngaji yang sifatnya setelah ngaji kita berzikir Rabbana dzalamna anfusana. Ngaji itu paham, setelah paham dijalani, setelah menjalani kita merasa orang yang buruk, sehingga kita selalu minta perlindungan kepada Gusti. Jangan sampai habis ngaji, terus setelah ngaji, ana khairum minhu. Aku ini sudah ngaji, aku lebih baik daripada kalian. Yang mengatakan aku lebih baik dari kalian itu siapa? Iblis Pak. Kalau Rabbana dzalamna anfusana itu Nabi Adam. Sampai turunannya Nabi Adam apa turunannya Iblis? Nabi Adam. Nek turunan Nabi Adam kudune Rabbana dzalamna anfusana. Walaupun kita sudah taklim, sudah ngaji, ahli jamaah, jangan anggap kita lebih baik dari orang lain.
Kita harus Rabbana dzalamna. Jangan sekali-kali setelah kita ngaji mengatakan ana khairum minhu, ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Tidak. Walaupun kita taklim, katakan bahwa semua manusia berhak untuk bertobat dan semua manusia berhak untuk mendapatkan rahmatnya Gusti. Al-Fatihah.